Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dinyalakan, silakan videonya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai media penyimpanan ya, merupakan lanjutan materi dari pengenalan teknologi informasi, di mana salah satu bagian dalam komputer adalah media penyimpanan. Oke, saya akan share screen untuk materi hari ini. Sebentar. Apa sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas materi lanjutan untuk teknologi informasi, ada media penyimpanan, yang mana untuk media penyimpanan ini merupakan salah satu bagian yang ada di dalam sistem komputer ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas input dan output, kemudian membahas operating system dan program utility-nya. Kemudian yang selanjutnya ya, hari ini kita akan membahas mengenai media penyimpanan ya. Oke, untuk media penyimpanan sendiri, apa yang bisa kalian bayangkan ketika pertama kali mendengar kata media penyimpanan? Apa yang muncul di benak kalian mengenai media penyimpanan? Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Ada? Saya beri nilai nanti. Apa yang pertama kali muncul di benak kalian mengenai media penyimpanan? Ada yang mau speak up? Ya, silakan. Untuk tambah nilai ya. Tambah nilai ya. Sekalian review ya, beberapa tugas sudah saya koreksi dan ada beberapa yang sudah lengkap ya menjawabnya, dan ada juga yang menjawab asal-asalan ya. Nah, itu juga nilainya berbeda. Mohon untuk tugas-tugas selanjutnya dikerjakan dengan serius dan dengan lengkap ya. Kalau misalkan soal di tugasnya diminta menyebutkan dan menjelaskan, maka tolong dijelaskan ya, tidak hanya disebutkan. Tapi kalau misal di soalnya minta menjelaskan saja, tolong dijelaskan. Atau misalkan hanya menyebutkan saja, ya tolong disebutkan saja. Lalu ada juga kadang hanya menyebutkan, menjelaskan, tapi tidak memberi contoh ya, padahal di soal diminta untuk memberi contoh. Nah, itu untuk tugas-tugas yang sudah saya koreksi itu baru sampai tugas 4 ya. Nanti tugas-tugas selanjutnya mohon bisa diperbaiki ya. Nanti tugas 5 dan seterusnya akan saya koreksi secara bertahap. Oke, ini untuk tambahan nilai. Ada yang mau mencoba? Saya, Pak. Siapa nih? Mas Muhammad Arif. Arif ya. Silakan Mas Arif, NIM-nya berapa? 14221, Pak. 14221. 221 ya. Apa Mas Arif yang ada di benak Mas Arif ketika mendengar kata media penyimpanan? Flash disk sama memory card, Pak. Ya, flash disk yang memory card. Ya, berarti Mas Arif punya flash disk? Punya, Pak. Berapa kapasitasnya? 64, Pak. 64 giga ya? Iya, Pak. Ya, itu. Nah, nanti kita akan membahas juga untuk satuan kapasitas ya. Ada kilobyte, ada megabyte, sampai mungkin yang kita familiar adalah gigabyte. Kemudian ada yang mungkin punya hard disk atau SSD yang
kapasitasnya 1 tera dan seterusnya. Nanti kita akan bahas itu juga ya untuk media penyimpanan. Oke, terima kasih Mas Arief. Yang lain mungkin ada yang mau bicara juga. Ketika pertama kali mendengar kata media penyimpanan, ada yang mau bicara mungkin apa yang ada di benak kalian? Saya, Pak. Ya, Mas Saya, Pak. Raditya. Ya, Mas Raditya dulu, nanti setelah itu Mas Lukman. Silakan Mas Raditya dulu. SSD, Pak. SSD. Punya SSD Mas Raditya? Ada, Pak, di laptop. Oh ya, berapa giga? 512. 12 ya. Oke, itu kapasitas aslinya ya. Tapi kalau kita lihat di pembacaan hadisnya tidak segitu ya. Oke. Mas Raditya berapa ininya? NIM-nya? NIM-nya, Pak. Ya, NIM-nya 14 14203. 203. Oke. Ada lagi tadi Mas Lukman. Apa yang ada di benak Hardi. Mas Lukman? Hardi sama itu Pak, mikrofilm. Mikrofilm ya. Punya hard disk? Ya. Punya Berapa kapasitasnya tuh? 500. 500 ya. Sudah penuh belum Mas? Belum Pak, masih banyak. Laptopnya baru ya? Iya. Oh iya. Ya nanti kalau ini masih mau masuk semester 1 ya, belum penuh, masih banyak. Nanti kalau udah masuk semester 2, 3 itu ya masih banyak juga. Nanti kalau udah masuk semester 5, 6, 7, 8 nanti semakin habis itu, Mas. Ya, nggak apa-apa. Oke, Mas Lukman, NIM-nya berapa? 14997. 14197. Ya. Ya, oke. Oke, kita ke materi dulu ya. Cukup 3 orang dulu. Nanti ada lagi mungkin pertanyaan yang lain. Oke, mengenai media penyimpanan, hari ini kita akan bahas ya untuk capaian pembelajarannya sendiri. Nanti diharapkan ketepatan dalam menyebutkan berbagai jenis media penyimpanan ya. Salah satunya tadi sudah disebutkan beberapa ya oleh Mas Arief, Mas Raditya, sama Mas Lukman ya. Tadi ada flash disk ya, itu juga salah satu jenis media penyimpanan. Kemudian ada hard disk, ada tadi SSD ya dari Mas Raditya. Nah itu merupakan berbagai jenis media penyimpanan. Selain nanti ada media penyimpanan yang lain tadi seperti mikrofilm dan lain sebagainya. Kemudian, nah ternyata selain penyimpanan yang bentuk fisiknya bisa kita lihat ya tadi seperti SSD, kemudian hard disk, ada flash disk, itu kan fisiknya bisa kita lihat ya media penyimpanan. Nah, di sini nanti kita akan ada juga ya bahwa penyimpanan itu ada penyimpanan yang sifatnya cloud ya, atau penyimpanan di awan gitu ya. Nah sekarang sekalian saya mau tanya ya, selain yang 3 tadi ya, mahasiswa yang lain saja, mungkin ada yang tahu apa sih contoh penyimpanan cloud? Silakan yang mau berpendapat. Mas Tegar, silakan. Google Drive, Pak. Ya betul, Google Drive. Oke, cukup Mas Tegar. NIM-nya berapa? 14218. 14218. Oke, terima kasih Mas Tegar. Yang lain? Selain Google Drive? Silakan berpendapat. Yang Mas Kurniawan nggak usah. Mas Kurniawan belum ya? Ya, Mas Kurniawan Iya, Pak. silakan. Silakan Mas Iya, Pak. Kurniawan. iCloud, Pak. iCloud itu apa itu? iCloud itu semacam memori bawaan di HP iPhone. Oh, HP iPhone ya, ya. Oke, berarti ada iCloud ya. Itu juga salah satu media penyimpanan cloud. Oke, bisa. Mas Kurniawan ini berapa? 14211, Pak. 211. Oke, saya kira tadi sudah, saya lupa. Oke, satu lagi deh, satu lagi. Silakan. Yang perempuan mungkin, yang perempuan. Yang perempuan, Mbak siapa saja boleh. Mbak Adelia, Mbak Adistia, Mbak Anira. Siapa lagi nih?
Mbak Maida. Silakan Mbak Nadia mungkin atau Mbak Nada. Mbak Syifa juga boleh. Silakan bisa menyebutkan contoh dari penyimpanan cloud selain Google Drive dan iCloud ya tadi khusus untuk iPhone. Ya mungkin ada yang punya sering menemukan ya, saya kira sering menemukan kalau Google Drive kan bawaannya dari Google ya. Saya kira kalau kita punya email pasti terhubung ke Google Drive. Nah, untuk email yang biasa, yang kapasitas biasa itu biasanya 15 GB. Itu saya kira sudah cukup lumayan untuk menyimpan data. Ya, seperti hard disk lah. Hard disk ukuran 16 GB ya, kurang lebih segitu ya. Oke, ada yang mau berpendapat? Silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa nih? Mas Nugroho dulu, Mas Nugroho. Mas Nugroho, silakan. Dropbox, Pak. Oke, Dropbox juga boleh ya. Saya juga pengguna Dropbox ya, dan Google Drive ya. Oke, Mas Nugroho, name-nya berapa? 14231, Pak. Mas, ini Mas Nugroho apa Mas Suryo ya? Mas Suryo, Pak. Yang menyebutkan Dropbox siapa tadi? Saya, Pak. Loh, tadi saya tanya Mas Nugroho loh. Beda ini. Saya bareng tadi, Pak. Oh. Yang menyebutkan Dropbox Mas Suryo berarti? Iya, Pak. Oh, alah. Kalau Mas Nugroho apa, Mas? Tadi kayaknya Mas Nugroho yang ngomong. Mas Nugroho apa, Mas? Contohnya, Mas. Tuh, kok malah hilang Mas Nugroho? Mas Nugroho, silakan Mas Nugroho. Halo? Kok hilang Mas Nugroho? Oke, Mas Suryo, tadi NIM-nya berapa? 14231, Pak. 14231. Mas Nugroho, saya masih menunggu nih. Tadi saya mempersilakan Mas Nugroho untuk menjawab. Apa, Mas? Halo? Oke, nggak ada ya, nggak ada suaranya ya? Mas Nugroho? Oke, kita skip ya karena nggak ada jawaban. Ya, tadi sudah sesuai ya. Ada Google Drive, kemudian ada Dropbox, kemudian ada tadi iCloud, kemudian mungkin yang kenal juga ada OneDrive ya. Ya, itu juga ada ya dari Microsoft OneDrive. Nah, sebenarnya banyak ya media penyimpanan online itu. Nah, selain itu nanti untuk pertemuan hari ini ada kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa bisa tadi menjelaskan berbagai jenis ya tadi sudah, kemudian memanfaatkan media penyimpanan berbasis cloud ya tadi seperti Google Drive, kemudian ada Dropbox, ada iCloud, ada juga media-media penyimpanan yang lain seperti OneDrive dan lain sebagainya. Oke, saya langsung ke RPS dulu ya. RPS kita kemarin di pertemuan sebelumnya ada pengenalan operating system dan utility program. Ya, hari ini kita di media penyimpanan ya. Untuk besok ada komunikasi dan jaringan komputer, lalu nanti ada sistem informasi dan seterusnya sampai dengan pertemuan ke-14 ya. Jumat kita masih masuk nanti komunikasi dan jaringan ini nanti berupa video ya karena jadwalnya video. Kemudian nanti Senin kita masuk ke sistem informasi. Selasa nanti ada keamanan informasi, kemudian yang Rabunya ada etika dan dampak sosial. Nah, itu nanti setelah itu akan ada UAS ya. UASnya kurang lebih sama seperti kemarin modelnya, ada soal pilihan ganda dan desain. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai media penyimpanan lebih lanjut. Ada beberapa hal ya. Sebelumnya ini ada
referensi utama ya dari Prof. Edi dan Bapak Dr. Pulung, kemudian nanti ada juga untuk referensi utama yang kedua dari Discovering Computer Fundamental dari Sally dan Isti Vermat. Nah, ini referensi utamanya, tapi sudah diintisarikan di dalam materi yang saya berikan. Nah, kemudian untuk outline-nya atau apa sih pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, kita akan bahas tadi hard disk, kemudian ada flash memory, ada cakram optik, ada cloud storage, kemudian bagaimana memanfaatkan media penyimpanan data ya maupun informasi yang ada di internet tadi ya. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ya, ini ada tadi ada hard disk, flash memory ya, kemudian ada optic disk, lalu ada cloud storage. Nah, ini ada juga box ya. Nah, hard disk gambarnya kurang lebih seperti ini. Flash memory ya, tadi sudah disebutkan juga ada apa namanya USB ya, USB drive ataupun flash disk. Kemudian ada juga yang ada di handphone itu kan makanya yang kecil ya, ada micro SD. Kemudian ada juga yang mungkin menggunakan mini SD ya. Kalau mikro itu yang kecil biasanya di handphone ataupun di kamera-kamera ya. Biasanya pakai micro SD, kemudian ada yang mini SD ya, bisa digunakan juga di laptop, di komputer ataupun di PC ya. Lalu ada optic disk ya, ini memang salah satu media penyimpanan, tapi zaman sekarang sepertinya sudah perlahan menghilang gitu ya. Laptop-laptop baru itu, khususnya laptop yang punya desain tinggi, biasanya semakin tipis dan optical disknya itu sudah nggak ada gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai optical disk itu kita harus pasang yang eksternal gitu ya. CD kalau dulu pengumpulan laporan, pengumpulan apapun pakainya CD sepertinya di burning, istilahnya di burning, dibakar gitu ya. Kalau sekarang biasanya mengumpulkannya via cloud storage tadi ya. Misalkan di-upload di Google Drive atau di Dropbox dan penyimpanan yang lain. Kemudian ini tadi terkait dengan cloud storage. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai storage atau penyimpanan ya. Jadi dari definisinya itu sendiri, apa itu storage ya? Ini adalah penyimpanan yang menampung data, baik instruksi dan informasi untuk penggunaan di masa mendatang ya. Kita bisa menyimpan informasi, data, instruksi yang ada di dalam format komputer ya. Bisa kita simpan misalkan kalau kita buat laporan, kemudian wah kita nggak punya printer nih, kita bawa ke tempat fotokopian atau tempat ya untuk ngeprint gitu ya, karena tidak punya printer maka kita simpan dulu biasanya di dalam flash disk. Nah, itu biasanya yang sering kita lakukan ya, baik di rumah apapun nanti kemarin di sekolah ataupun nanti di kampus gitu ya. Biasanya file-file yang ada di dalam flash disk ya biasanya ada foto, kemudian bisa juga informasi kontak, alamat, ada juga file-file musik yang misalkan bisa kita isi, kemudian ada video ya, video ya mungkin tadi yang punya kapasitas flash disknya 64 GB bisa saja di dalamnya ada video ya yang isinya film, misalkan film Escape Plan atau filmnya misalkan Minion ataupun film yang lain ya misalkan. Nah, itu storage ya. Jadi fungsinya memang untuk menampung data, instruksi maupun informasi. Kemudian perangkat penyimpanan pada komputer ini bisa merekam atau mengambil data ke dan atau dari media penyimpanan ya. Jadi ketika kita membawa media penyimpanan tadi, baik misalkan flash disk maupun hard disk ataupun SSD, kita bisa mentransferkan ya ke
dalam komputer ataupun kita pindahkan dari komputer ke dalam media penyimpanan. Ini storage. Nah, untuk perangkat penyimpanan tadi kita kenal ya, punya kapasitas yang diukur dalam satuan byte. Ya, ada kilobyte, megabyte. Biasanya yang satuan byte itu file-file yang kecil gitu ya, ada file misalkan file TXT, kemudian ada file Microsoft Word misalkan. Nah, itu biasanya kalau isinya hanya teks saja, ini ukurannya biasanya masih kilobyte ya. Nah, kalau sudah misalkan kita punya file MP3, nah itu biasanya satuannya megabyte ya, sudah megabyte misalkan satu file MP3 itu ukurannya atau satuannya adalah 5 megabyte ya, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga yang lebih besar lagi, misalkan kita punya aplikasi ya, punya software yang mau kita install di komputer, kita copy dulu nih dari laptopnya teman, misalkan mau install Android Studio ya, kalau Android Studio biasanya ukurannya besar ya, hampir 1 giga. Ada juga mungkin yang kecil, misalkan kita mau install Mendeley Desktop ataupun mau install Office ya. Kalau Office biasanya ada juga yang dalam bentuk file di folder atau juga biasanya dalam bentuk optical disk ya. Nah, ini punya satuan masing-masing yang ukurannya adalah byte ya, baik kilobyte, megabyte, kemudian gigabyte, ada juga yang terabyte dan seterusnya. Nanti kita perlihatkan untuk satuan byte yang ada di dalam komputer ya. Nah, ini satuan byte-nya ya. Jadi mungkin teman-teman di sini pernah mendengar ya, tapi mungkin hanya maksimal sampai terabyte ya yang pernah didengar, tapi sebenarnya kapasitas komputer ini adalah sampai dengan gigabyte ya. Ini biasanya dikhususkan untuk komputer-komputer yang super gitu ya. Kita kenal dengan super komputer ya, komputer yang besar kapasitasnya, ukurannya juga besar biasanya. Di situ bisa menampung beberapa server, kemudian bisa menghandle aktivitas-aktivitas yang memang membutuhkan spek yang tinggi gitu ya. Kita sebut biasanya dengan superkomputer ya. Oke, untuk satuannya sendiri kita mulai dari atas, itu dari yang paling kecil ya. Ada sebenarnya paling kecil juga ada bit ya kemarin, tapi itu jarang sekali ada file yang ukurannya bit ya. Itu kecil sekali, kalau bit itu ya hanya 0 dan 1, kemudian ada byte ya, kemarin ada byte, kemudian baru ada kilobyte ya, 1 kilobyte itu adalah 1000 byte ya, KB ya istilahnya. Kemudian ada yang tinggi lagi. Nah, ini seperti tadi ya, kapasitas byte-nya tadi, kalau kilobyte itu adalah 2⁻10 ya, atau biasanya 1024 ya. Nah, tadi makanya ada istilah, ada yang menyebutkan tadi kapasitas hard disknya 512. Nah, itu ukuran aslinya ya, ukuran eksaknya yang ada di dalam komputer. Padahal sebenarnya kalau kita cek properti itu nggak sampai segitu ya, biasanya yang 1024 hanya beberapa, itu dikurangi ya, itu untuk kapasitas dari sistemnya. Nah, kilobyte ini 1024, kemudian ada yang tinggi lagi, ada megabyte ya, biasanya kita kenal dengan MB ya. Megabyte ini biasanya ukuran-ukuran untuk MP3 tadi ya, ataupun file-file kecil yang biasanya kita gunakan, misalkan seperti PDF, kemudian ada juga file Word ya, yang biasanya ada gambarnya. Teman-teman kalau ngupload tugas, saya kira paling mentok satuannya di megabyte ya gitu ya, nggak sampai yang giga. Nah, ukuran gigabyte ini di atasnya lagi ya, 2⁻30 atau 1 apa itu? 1 miliar ya. 1.073 juta, seterusnya itu panjang kalau kita baca. Gigabyte biasanya ada file-file yang untuk software yang ukurannya besar seperti Android Studio, kemudian ada film-film ya, kapasitas film biasanya video film itu ukurannya besar-besar ya, ada minimal 1 giga. Ada juga mungkin kalau yang apa namanya,
kualitasnya masih rendah ya, biasanya masih 500 mega saja. Kemudian kalau film-film yang kualitasnya udah Blu-ray, sudah kapasitas tinggi ya, kualitasnya sudah bagus, biasanya minimal 1 giga ya. Teman-teman yang punya film dicek ya, di situ ada satuannya yang 3 gitu ya. Nah, di samping itu ya, untuk ukuran apa namanya giga ini biasanya digunakan untuk ukuran di dalam flash disk maupun hard disk ya. Tadi ada teman kita yang menyebutkan ukuran hard disknya hanya misalkan 500 giga. Nah, itu sudah besar sekali ya kalau masih awal. Tapi nanti kalau sudah mau semester akhir ini pasti kapasitasnya penuh, perlu ditambah ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, untuk kapasitas hard disk ataupun SSD yang sekarang ada yang beredar di pasaran itu kapasitasnya biasanya ada yang terabyte ya. Nah, ada yang 1 tera, ada yang 2 tera, itu kapasitas dari biasanya media penyimpanan yang memang besar, itu ada terabyte. Nah, biasanya kalau yang kita kenal di pasaran, satuan kapasitas ini adalah terabyte, tapi sebenarnya di atas terabyte ada yang lebih tinggi lagi. Ini adalah ada petabyte ya, PB, kemudian exabyte, ada zettabyte, kemudian yottabyte, YB ya. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, ya ini adalah brontobyte. Saya juga bingung ini baca jumlah byte-nya ya. Kalau yottabyte ini berapa angkanya? Satu apa itu ya? Satu, waduh, bingung ini bacanya ya. Oke, kemudian ada brontobyte ya. Ini 2 pangkat 90. Kemudian yang paling tinggi ini adalah geobyte ya. Ini biasanya digunakan mulai dari petabyte sampai dengan geobyte ini digunakan untuk super komputer ya. Itu kapasitas dari jumlah byte ya, atau satuan dari byte tadi, kapasitas penyimpanan. Oke, Udinus itu punya superkomputer ya yang digunakan untuk memproses ya. Saya kurang paham juga berapa kapasitasnya ya. Yang pasti di Udinus ada superkomputer 1 gitu ya. Itu harganya sampai 8 miliar. Saya juga nggak tahu itu bentuknya seperti apa ya. Nah, mungkin hanya orang-orang yang punya akses saja yang bisa melihat. Yang pasti di Udinus ada superkomputer. Oke, selanjutnya kita akan bahas ya mengenai hard disk ya. Tadi salah satu media penyimpanan yang memang populer ya. Teman-teman saya yakin kalau punya laptop, kalau punya PC ya, ini ada hard disknya ya. Selain tadi SSD ya, yang model baru gitu pakainya SSD. Tapi kalau model-model yang lama biasanya bentuknya adalah hard disk. Oke, kita ke pengertiannya dulu ya. Kapasitas sendiri ya, hard disk ini adalah perangkat penyimpanan yang berisi 1 atau lebih piringan bundar ya. Jadi kalau hard disk ini berupa piringan ya, bentuknya tadi seperti yang teman-teman lihat. Menggunakan partikel magnetik ya. Ini pakai partikel magnetik untuk menyimpan data, instruksi dan informasi ya. Di hard disk ini memang ada kelemahannya ya, kelemahannya adalah biasanya terdapat bed sektor gitu ya. Ya, karena ini berupa magnetik ada bed sektor, ada beberapa bagian yang tidak bisa menyimpan data dan biasanya datanya hilang tuh kalau ada bed sektor di situ. Untuk unit desktop maupun notebook komputer ini berisi setidaknya 1 perangkat hard disk ya. Tadi biasanya yang kapasitas paling kecil itu ada 160 giga ya, kapasitas hard disk yang paling kecil ya. Mungkin saya kira kalau teman-teman di sini mungkin hard disknya sudah besar-besar ya, mungkin ada yang tadi 500 giga, bahkan ada yang mungkin sudah 1 tera ya. Kalau yang 2 tera mungkin ada juga, ini biasanya menambah. Kalau bawaannya laptop ataupun PC biasanya ketika kita beli pertama kali itu biasanya pilihannya antara 250 itu yang kecil ya, untuk notebook yang kecil itu. Kemudian ada juga yang standar itu 500 giga, kemudian ada juga mungkin yang sudah sampai 1 tera. Jarang sekali ada yang 2 tera kalau bawaannya pabrik gitu ya. Nah, biasanya yang 2 tera ini adalah
kita menambah sendiri 1 tera. Nah, itu untuk kapasitas hard disk ya. Saya kira teman-teman di sini rata-rata antara 500 sampai dengan 1 tera untuk kapasitasnya. Nah, itulah hard disk ya. Jadi hard disk ini adalah partikelnya magnetik. Nah, ini gambarnya ya, gambar dari hard disk yang paling bawah itu ya. Ini di bagian dari casing ya, casing di dalam CPU gitu. Itu ada power supply, kemudian hard disk biasanya lokasinya di situ dekat dengan power supply. Ya, penampang hard disk ini jarak dekat kurang lebih seperti ini ya. Seperti disk ya, di situ ada partikel magnetik. Kalau kita buka hard disk kita bentuknya ya seperti ini, seperti yang kotak di bawah ini. Nah, ini penampang hard disk ya. Untuk hard disk sendiri dipasang di dalam sistem unit di sini ya, dipasang di biasanya dekat dengan power supply. Oke, ini hard disk ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara hard disk bekerja? Ya, ini gambarannya ya, ada 4 step ya. Yang pertama, circuit both control the movement of the head actuator and small motor. Jadi di dalam hard disk ini ada motor kecil yang memutar, jadi untuk perpindahan data ya, baik menerima maupun mentransfer ya. Jadi di tahap yang kedua, small motor yang istilahnya pemutar kecil itu ya, dia akan memutar gitu ya. Memutar ketika si komputer bekerja. Nah, kalau komputernya misalkan posisi off atau posisi mati, si piringan hard disk ini dia akan berhenti ya, atau kita sebut small motor ya di situ. Jadi berputar dia kalau komputernya nyala ya. Ini di step yang kedua ya. Kemudian ketika di step 3, ketika ada request ya atau permintaan software ya mengakses ke dalam hard disk ya. Jadi misalkan kita membuka Microsoft Word yang ada di dalam hard disk, maka nanti si hard disk ini akan read maupun write dan menentukan lokasi data tersebut ya. Kita pilih misalkan di foldernya atau di disk D. Biasanya hard disk itu punya beberapa partisi ya, ada C, ada D, ada E misalkan. Nah, biasanya kalau 500 ini dibuat 2 partisi ya. Partisi C-nya misalkan 200 giga, kemudian partisi D-nya 300 giga. Nah, itu biasanya dibagi. Kemudian kalau yang 1 tera biasanya dibagi menjadi 3 partisi ya, C, D, dan E. Tapi itu tergantung dari selera saja sih sebenarnya ya. Mau dibagi menjadi berapa partisi pun boleh. Bahkan ada beberapa orang itu yang partisinya cuma 1 gitu ya, untuk menyimpan untuk misalnya di C semua. Gitu. Tapi kalau lebih baik untuk C-nya itu dipisah gitu ya, untuk penyimpanan instalasinya dipisah. Minimal kita buat 2 partisi ya, C dan D. Nah, tadi setelah ada permintaan atau request dari software untuk mengakses sebuah file ya, si hard disk ini di posisi yang nomor 4 dia akan menunjukkan lokasi yang memang sesuai. Oh, ini misalkan file skripsi kita ada di D gitu ya. Nanti kita klik, kemudian akan terbuka filenya. Itu kalau posisinya normal ya, atau hard disknya bekerja dengan normal. Tapi kalau ketika ditemukan ada misalkan bad sector ya, makanya itu menjadi salah satu kelemahan di hard disk ya. Jika terdapat bad sector, bisa saja dia tidak terbaca bagian yang rusaknya, itu yang paling minim ya. Tapi yang paling parah ya semua bagian hard disknya ya tidak terbaca, itu sudah rusak total ya. Tapi jarang sekali kalau hard disk rusak dalam waktu dekat ya, biasanya kalau tidak disebabkan misalkan seperti kena air ataupun misalkan jatuh, nah itu jarang sekali rusak. Nah, makanya untuk hard disk, saya juga pernah mengalami ya hard disk yang rusak itu ada bad sector ya, karena kena air gitu ya, kena air yang nggak sengaja gitu, bagian di laptopnya terkena air dan pas kena hard disknya gitu, sehingga hard disknya nggak terbaca.
Ya mau nggak mau akhirnya saya ganti menjadi SSD, ya, menjadi lebih cepat. Oke, itu cara hard disk bekerja. Selanjutnya kita akan mengenal ada istilah RAID ya. Jadi RAID ini apa? Produsen personal komputer atau PC ini menyediakan konfigurasi hard disk yang menghubungkan beberapa disk dari yang lebih kecil dalam satu unit yang bertindak seperti satu disk besar. Jadi beberapa produsen PC ini menggabungkan beberapa hard disk kecil sehingga menjadi satu bagian hard disk besar ya. Padahal itu bagian hard disk kecil gitu ya. Nah, untuk istilah dari 2 atau lebih hard disk yang terintegrasi kita sebut sebagai RAID ya. Kepanjangannya adalah Redundant Array of Independent Disk ya. Jadi ketika teman-teman, saya kira jarang sekali ya, ini biasanya digunakan untuk PC yang membuat kantoran ya. Jadi ada beberapa hard disk yang memang terintegrasi gitu ya. Jadi kumpulan beberapa hard disk 2 ataupun lebih itu kita sebut sebagai RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Oke, RAID ini merupakan solusi penyimpanan ideal untuk pengguna yang harus memiliki data yang tersedia ketika mereka mencoba mengaksesnya ya. Jadi kalau satu hard disk kurang, teman-teman bisa menambahkan hard disk yang lain gitu ya. Kalau ada slotnya ditambahkan hard disknya. Ya, tapi kalau tadi sudah 500 GB, sudah 1 tera, saya kira itu sudah cukup banyak. Kecuali isinya memang kumpulan film dari tahun 90 sampai tahun 2022 ya, kumpulan filmnya itu kan akan habis gitu ya. Kalau isinya berupa video semua. Ya mungkin ada teman-teman di sini yang hobinya nonton film ya dan mengumpulkan file film ya, dikumpulkan dalam satu komputer ya, ternyata lama-lama nanti akan habis hard disknya, memorinya akan habis. Oke, selanjutnya ada external hard disk ya. Selain hard disk yang memang kita pasang di dalam PC ataupun laptop kita, ternyata ada satu istilah ya, ada juga eksternal hard disk ya. Hard disk eksternal kita kenal ya. Hard disk eksternal ini merupakan hard disk yang terpisah. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya hard disk eksternal ya. Dihubungkan dengan kabel ke port USB pada sistem unit atau berkomunikasi secara wireless. Nah, di sini ada teman-teman yang punya hard disk eksternal. Ada nggak? Ada yang punya hard disk eksternal di sini? Ada? Nggak ada? Ada nggak? Belum punya ya? Belum ada ya? Halo? Suara saya masih Tidak. jelas? Mas Suryo Belum, Pak. belum punya ya? Mas Suryo belum punya ya? Iya, Pak, belum. Belum ya, karena belum butuh ya. Nanti kalau misalkan teman-teman nih penyimpanan di hard disknya sudah mau habis ya, kalau masih awal masih baru ya, istilahnya komputernya, laptopnya masih baru, penyimpanannya masih kosong tuh, masih banyak yang kosong. Tapi nanti kalau sudah mau mendekati semester akhir, kapasitasnya full, mau tidak mau teman-teman harus menambah hard disk. Tapi itu nanti saja ya. Tapi ada juga mahasiswa yang istilahnya file-file yang memang nggak penting ya dihapus saja gitu, ngapain disimpan di hard disk. Sehingga hard disknya memang digunakan untuk menyimpan file-file yang memang bermanfaat ya, untuk perkuliahan, untuk file-file penting ya. Nah, ada solusi ya ketika misalkan hard disk tersebut penuh, hard disk bawaan yang ada di dalam PC atau komputer kita habis, kita bisa menggunakan hard disk eksternal ya. Nah, untuk hard disk eksternal sendiri, kalau hard disk yang tadi masih terbuka ya, nggak ada casingnya. Kalau hard disk eksternal biasanya punya casing dan kedap udara.
Nah, untuk kapasitas hard disk eksternal ini bisa mencapai 4 terabyte atau lebih ya. Biasanya untuk normalnya paling kecil itu ada tadi 160, ada juga yang apa namanya 1250, kemudian ada 500, ada juga yang 1 tera, ada juga yang 4 tera ini ya, lebih besar lagi. Nah, itu kapasitas hard disk eksternal. Oke, selanjutnya ini ada removable hard disk ya. Hard disk juga tidak hanya seperti flash disk yang removable ya. Untuk hard disk juga ada yang removable hard disk ya. Ini salah satu contohnya yang ada di gambar. Hard disk yang dapat dimasukkan atau dilepas dari drive ya, atau dari casingnya. Biasanya punya kapasitas 1 tera atau lebih. Ini yang disebut dengan removable hard disk ya, bukan removable disk. Kalau removable disk biasanya flash disk itu ya kecil ukurannya, tapi kalau ini removable hard disk ya ada. Nah, ini contohnya yang seperti digambar di belakang saya ini untuk yang removable hard disk. Selanjutnya ada keuntungan ya, keuntungan eksternal dan removable hard disk ya. Tadi keuntungan eksternal hard disk eksternal dan removable hard disk ini bisa mentransfer file dalam jumlah yang besar ya, jumlah yang sangat besar karena tadi kapasitasnya juga besar ya. Dibandingkan tadi dengan kita menggunakan flash disk ya. Nah, untuk backup file ya digunakan di hard disk eksternal ini juga bisa digunakan untuk backup file pada hard disk internal ya. Kalau hard disk internal kita misalkan menyimpan data penting, misalkan data skripsi nih. Data skripsi, wah saya backup nih di flash disk juga. Nah, kalau akan lebih baik kalau filenya besar di backup di hard disk eksternal. Itu akan lebih baik. Kemudian mudah dalam menyimpan file dan file audio dan video dalam ukuran besar ya. Kalau di hard disk tadi mungkin terbatas ya kapasitasnya sampai maksimal misalkan hanya 64 GB. Tapi kalau di hard disk eksternal bisa sampai tadi 500 GB ataupun 1 tera. Nah, untuk keuntungan yang lain ini menambah ukuran penyimpanan pada desktop dan notebook komputer tanpa harus memasangkan pada sistem unit ya. Jadi tidak harus kita pasang di dalam sistem unit ataupun di dalam casing CPU ya atau di dalam laptop. Jadi kita cukup bawa saja secara portable ya. Oke, itu untuk keuntungan dari hard disk eksternal. Selanjutnya ada flash memory ya. Ini tadi contohnya adalah flash disk. Nah, ini ada contohnya. Flash memory merupakan tipe memori non volatil yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Ada 4 tipe penyimpanan flash memory ya. Nah, ada salah satunya adalah solid state drive atau SSD ya. Ini adalah flash memory. Kemudian ada memory card ya, ini yang ada di handphone ya. Ada micro SD, mini SD itu memory card. Kemudian ada USB flash drive atau kita kenal dengan flash disk ya. Kemudian ada express card. Seperti apa kita bahas satu persatu. Dari SSD dulu. SSD atau solid state drive ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengenal istilah SSD ya. SSD ini adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan flash memory. Kalau di dalam hard disk tadi menggunakan tipe pita magnetik ya. Kalau di SSD ini menggunakan flash memory sama seperti flash disk ya. Untuk menyimpan data, instruksi maupun informasi. Kalau gambarnya sendiri SSD ini seperti ini di belakang saya nih ada SSD ya. Contohnya SSD SanDisk mereknya. SSD dapat digunakan untuk semua tipe komputer, baik komputer server maupun komputer desktop, atau juga mobile komputer dan perangkat lain seperti media player yang portable dan digital video kamera. Jadi bisa digunakan sama seperti flash disk.
Kapasitas penyimpanannya sendiri untuk SSD ini paling rendah adalah 16 GB, ada juga yang 256 ataupun lebih ya. Untuk di laptop saya ini saya pakai yang 1 tera ya untuk SSD-nya. Ya, semakin tinggi SSD tentunya harganya juga semakin tinggi ya. Nah, SSD ini keuntungannya ada ya, ada keuntungan dari SSD. Nah, ada keuntungannya, tapi ada juga kerugiannya ya. Jadi bagi teman-teman nanti yang mau upgrade kapasitas laptopnya ataupun PC-nya ya, komputer PC yang di rumah yang ada monitornya, kalau misalkan mau upgrade ke SSD, tolong dibaca dulu ini keuntungan dan kerugian menggunakan SSD. Keuntungannya kita bisa lihat yang nomor 1. Waktu aksesnya sekitar 0,1 milisecond. Jadi waktu aksesnya dibandingkan dengan waktu akses ke hard disk ini akan lebih cepat ya. Jadi lebih kencang kita mengaksesnya. Ketika kita booting menggunakan hard disk dan booting menggunakan SSD, ini akan lebih cepat menggunakan SSD ya. Ya mungkin teman-teman tadi yang menggunakan SSD sudah tahu ya bagaimana perbedaan dari SSD dan hard disk. Nah, biasanya SSD ini digunakan untuk menyimpan operating system tadi ya, karena biar lebih cepat. Nanti sisanya kalau misalkan kapasitas SSD-nya lebih kecil, tentu saja penyimpanannya di hard disk, kemudian SSD ini untuk operating system-nya. Ya, waktu aksesnya sekitar 0,1 milisecond, kemudian tingkat transfer SSD lebih cepat daripada hard disk. Ini yang kedua. Keuntungan yang kedua ya, mungkin teman-teman bisa memperhatikan bahwa tingkat transfernya lebih cepat ya. Tentu saja saya juga sudah mengalami dan merasakan sendiri ketika menggunakan SSD. Nah, SSD menghasilkan sedikit panas ya, dan sedikit daya daripada hard disk. Ini keuntungan juga ya. Jadi tidak cepat panas dibandingkan dengan hard disk. Kalau teman-teman menggunakan hard disk kerja misalkan 2 jam, 3 jam, ketika memegang laptopnya atau misalkan PC-nya biasanya akan lebih cepat panas kalau pakai hard disk. Tapi kalau pakai SSD biasanya masih aman-aman saja gitu ya. Karena ini keuntungannya menghasilkan sedikit panas dan sedikit daya, sehingga tidak mengambil listrik lebih banyak. Nah, itu keuntungan kalau kita mau memasang atau menggunakan SSD. Tapi ada kerugiannya juga nih. Kerugiannya saya kira ini relatif ya. Ya, relatifnya yang pertama biaya lebih mahal daripada hard disk. Kalau mahal murah itu relatif ya. Tidak bisa disamaratakan ya. Siapa tahu teman-teman bahkan sudah mau membeli SSD yang 2 tera misalkan untuk laptopnya. Nah, itu enggak masalah. Jadi kalau yang nomor 1 kerugian ini ya tes ya lebih kepada relatif ya, relatif apakah mahal atau tidak. Kemudian yang kedua, ya sebentar. Ya, yang kedua, jadi kerugian di SSD atau solid state drive ini tingkat kegagalannya lebih tinggi daripada hard disk ya. Jadi kalau kita katakan mana yang lebih cepat rusak antara hard disk dan SSD, kita bisa katakan relatif juga ya, karena SSD kalau dibandingkan dari sisi apa namanya lama atau tidaknya ya, saya kira lebih cepat ini ya, cepat rusak kalau SSD-nya memang sering digunakan untuk hal-hal yang berat. Ya, jadi tingkat kegagalan lebih tinggi daripada hard disk. Hard disk ini biasanya akan awet kalau dijaga ya. Jadi kalau tidak kena air ataupun tidak kena apa jatuh gitu ya kecelakaan ya baru bisa lebih baik gitu. Ini kerugian SSD ya, biaya lebih mahal dan tingkat kegagalannya lebih tinggi dibandingkan dengan hard disk. Oke, selanjutnya ada memory card
ya memory card ini biasanya kita kenal yang ada di dalam HP ya, handphone itu sekarang sudah banyak ya. Kalau HP-HP baru memang kapasitas internalnya sudah tinggi, tapi HP-HP yang memang masih kurang, misalkan cuman internalnya cuma 32 GB, wah kurang nih. Biasanya orang-orang akan menambahkan memory card ya. Tipenya ada yang paling bawah tuh di penjelasan paling bawah. Oke. Untuk memory card sendiri atau kartu memori ini memudahkan pengguna dalam memindahkan file baik foto digital, musik, video dari perangkat seluler ke komputer ataupun perangkat yang lain ya. Jadi ketika kita punya micro SD, kita mau pindahkan dari handphone ke dalam misalkan kamera digital ya yang menggunakan SSD itu juga bisa. Atau sebaliknya ya, misalkan mau memindahkan memori yang di kamera digital, mau saya pindahkan ke handphone, ya itu bisa menggunakan memory card ya. Kartu memori ini merupakan removable flash dengan ukuran kecil ya, kurang dari 1 inch. Ini kecil biasanya ukurannya. Dapat dimasukkan atau dilepas dari slot komputer, perangkat seluler, atau card reader ya. Biasanya kalau kita beli micro SD ataupun mini SD biasanya akan dikasih card reader ya. Card readernya ukurannya biasanya lebih besar untuk menampung si micro SD ini. Nah, untuk tipenya sendiri ada compact flash, ada secure digital SD ya, kemudian ada secure digital high capacity, ada micro SD. Nah, ini salah satu contoh yang paling familiar ya, yang teman-teman juga saya kira mungkin hampir semuanya punya ketika kita punya handphone, kita tambahkan micro SD. Ada juga micro SD HC ya, secure digital high capacity ya, micro SD HC ini yang kapasitasnya lebih besar gitu ya. Mungkin memasang yang 256 gitu ya micro SD-nya. Kemudian ada memory stick, ada memory stick micro atau M2. Ini adalah contoh dari memory card ya atau tipe-tipe memory card. Oke, selanjutnya untuk memory card. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ya. Memory card tadi bisa contohnya micro SD ya. Bisa kita pindah dari satu device ke device yang lain, misalkan dari tadi kamera printer ke dalam. Nah, ini ya kalau mau cetak foto misalkan dari kamera digital kita pindahkan ke printer gitu ya. Kalau printernya sudah canggih ada tempat untuk slot memory card-nya ya kita tinggal pindahkan di situ. Kemudian ada juga misalkan ketika kita punya portable media player ya. Nah, itu ketika kita masukkan di komputer kita isi lagu dulu tuh, kita isi lagu, kemudian pindahkan ke portable media player tadi, nah sehingga bisa kita pakai juga. Lalu bisa pakai smartphone ya, ketika misalkan kita download lagu di smartphone, kita masukkan ke memory card atau micro SD tadi, kemudian bisa kita pindahkan ke tempat yang lain. Nah, ini contoh-contoh penggunaan memory card ya. Bisa di beberapa device yang memang mendukung penggunaan memory card tadi. Nah, untuk jenisnya sendiri memory card ya, ini ada gambarnya juga ya. Jadi teman-teman kok gambarnya sama semua Pak? Ya, ini adalah jenisnya ya. Media type-nya ada compact flash ya. Seperti apa compact flash ya? Seperti ini gambarnya yang paling atas. Untuk kapasitas compact flash ini lumayan besar ya, dari 512 mega sampai dengan 100 giga. Ya, biasanya digunakan untuk digital kamera, smartphone, kemudian VGA, ada foto print, notebook komputer, kemudian ada desktop komputer. Lalu ada yang secure digital SD ya, ini lebih kecil juga. Kalau SD ini
maksimal adalah 8 GB ya SD ya, server digital SD ini 512 sampai 8 GB. Kalau yang sudah di atas di atas 2, nah ada 4 sampai dengan 32 GB, ini kita sebut SD HC ini adalah high capacity ya, jadi SD yang high capacity. Kemudian yang bawahnya lagi ada micro SD ya, teman-teman. Kalau kapasitasnya cuma 2 GB, kita sebut sebagai micro SD. Tapi kalau sudah 4 GB ke atas ya, 4 GB sampai 16 GB, kita sebut sebagai micro SD HC ya, high capacity. Jadi teman-teman bisa ngecek di handphonenya sendiri kapasitas micro SD-nya berapa. Kalau kapasitas micro SD-nya sudah 16, berarti bukan micro SD lagi, tapi kita sebut sebagai micro SD high capacity atau micro SD HC. Nah, itu perbedaannya ya. Pak, apa bedanya micro SD yang biasa dengan micro SD HC ya? HC ini high capacity minimal 4 GB. Kalau micro SD maksimal adalah 2 GB. Oke, kemudian ada SD Picture Card. Ini digunakan untuk digital kamera atau foto printer. Lalu ada Memory Stick Pro Duo ini, kemudian ada Memory Stick Micro atau M2. Nah, ini berdasarkan dari bukunya yang kedua tadi ya, Discovering Computer Fundamental. Ini ada sumbernya ya. Oke, selanjutnya ada USB flash drive. Nah, ini saya kira teman-teman sudah sangat familiar, ada flash disk ya. USB flash drive merupakan penyimpanan flash memory yang disambungkan melalui port USB atau perangkat mobile ya. Saya kira teman-teman sudah punya flash disk itu ya. USB atau flash disk ini punya kapasitas dari 512 sampai 60 GB. Tadi ada teman kita yang punya flash disk 64 GB. Kalau saya paling punyanya 32 GB ya, itu aja untuk mendengarkan musik gitu ya. Saya isi lagu-lagu, kemudian saya buat untuk mendengarkan musik, itu sudah cukup 32 GB. Kalau 64 biasanya kita isi video ya, video misalkan video-video lagu-lagu yang lagi ngetren gitu ya, kita masukkan ke situ. Itu cukup banyak nanti menampung video lagu tadi. Nah, itu untuk flash disk ya, atau USB drive. Kemudian ada express card module ya. Express card module ini merupakan removable device yang cocok dengan slot express card. Nah, ini gambarnya di belakang saya. Express card module dapat digunakan untuk menambahkan memori, penyimpanan, komunikasi, multimedia, dan keamanan komputer ya. Biasanya digunakan di dalam notebook komputer ya. Mungkin teman-teman tidak terlalu familiar dengan express card module ya. Oke, kemudian ada juga cloud storage. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Jadi teman-teman sudah menyebutkan contohnya yang paling populer ada Google Drive, kemudian tadi ada Dropbox, ada OneDrive, ada vCloud ya, kemudian ada Mega, ada Box ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau menyimpan file-file yang besar yang kapasitasnya kurang gitu ya, kalau kita simpan secara di dalam lokal gitu ya, kita simpan secara cloud saja, tapi memang ada batasnya kalau menyimpan cloud ini ya. Penyimpanan cloud ini adalah layanan internet yang menyediakan penyimpanan hard disk pada komputer pengguna. Nah, sekarang kalau Google Drive itu kita bisa install Google Drive Desktop gitu ya, jadi mengakses ketika kita ngubah di dalam komputer kita, nanti otomatis akan terupdate di dalam penyimpanan cloud ya. Dropbox juga bisa seperti itu ya. Kenapa saya bisa tahu ya, karena saya menggunakan Dropbox dan Google Drive ya untuk menyimpan data secara cloud maupun di dalam hard disk saya di dalam laptop gitu ya. Jadi ada backup-nya lah istilahnya seperti itu. Kemudian jenis layanan yang ditawarkan oleh penyedia cloud bervariasi ya. Sebagai contoh, untuk pengguna yang terdaftar diberikan kapasitas 25 GB secara gratis.
Tapi kalau mau nambah misalkan saya mau 100 giga, ya biasanya bayar ya. Ada biaya penambahan kapasitas per bulan. Setahu saya untuk yang Google Drive itu penyimpanannya maksimal adalah 15 giga kalau yang akun biasa. Akun biasa itu 15 giga. Kemudian mungkin yang menggunakan Dropbox ya. Dropbox itu berapa ya kapasitasnya ya, saya juga lupa. Ya, di laptop saya satunya itu ada kapasitasnya ya. Jadi kapasitas gratisnya itu terbatas ya. Kalau mau lebih ya teman-teman bisa membayar ya untuk membeli kapasitasnya. Biasanya ada biaya per bulan ataupun bisa milih per tahun gitu ya. Jadi ada paket yang biasanya lebih murah yang per tahun. Nah ini untuk contohnya ya tadi sudah saya sebutkan ada Dropbox, ada Box, ada Google Drive, OneDrive, Mega, kemudian ada ada vCloud ya ini contohnya. Saya kira ini teman-teman juga sudah familiar. Nah untuk keuntungannya cloud storage sendiri, kemudahan akses file menggunakan komputer atau perangkat mobile lain ya, tentunya harus ada internetnya. Kalau nggak ada ya nggak bisa mengakses kalau cloud ini ya. Kemudian memungkinkan pengguna berbagi file dengan pengguna lain. Nah ini terkait dengan misalkan coba saya minta tugas dong, jangan kirim filenya tapi kirim linknya aja. Nah biasanya ini akan memudahkan juga. Misalkan kita kirim link Google Drive-nya ke teman kita. Nah ini memudahkan juga ya. Lalu ada juga menyediakan backup data ya. Seperti contoh yang paling sering kita temui di WhatsApp itu ya. WhatsApp itu dia akan membackup data ke dalam Google Drive kita ya, karena dia terhubung ke akun Gmail kita. Nah ini setiap mungkin periode sebulan sekali atau seminggu sekali atau bahkan ada yang per hari itu dia akan membackup data gitu ya. Kan ada pilihannya tuh di WhatsApp, ada pilihan backup data, mau bulanan atau mau harian atau mingguan ya. Nah, biasanya akan di backup datanya di dalam Google Drive. Nah, ketika kita ganti HP, kita tinggal login dengan akun Gmail kita, nanti akan kita sedot ulang. Nah, itu jadi keuntungan juga gitu ya. Kalau kita menggunakan email yang sama, tapi kalau emailnya sudah beda, HP-nya baru, emailnya beda ya data lama yang nggak akan kembali. Tapi kalau misalkan HP kita ganti nih jadi yang baru, kemudian pakai email yang ada di HP yang lama kita pindah, itu akan memudahkan ya. Jadi istilahnya ada backup datanya. Kemudian keuntungan yang lain ini bagi perusahaan ya, penyimpanan data terpusat bagi perusahaan, organisasi ataupun instansi ya. Jadi sebuah perusahaan biasanya akan membeli lisensi yang lebih tinggi, misalkan Google Drive bisnis ya. Nah itu kapasitasnya juga lebih besar ya. Ini jadi keuntungan juga kalau disimpan di cloud. Jadi datanya ada backup-nya gitu ya. Jadi kalau hilang di lokal kita ambil yang di cloud. Oke, selanjutnya ada optical disc. Nah ini produk lama ya, tapi perlu kita tahu juga ya. Walaupun sekarang belum sudah mulai menghilang gitu ya. Optical disc ya, seperti di belakang saya nih. Optical disc merupakan jenis media penyimpanan yang terdiri dari disk portable, bundar, di mana terbuat dari logam, plastik, dan vernis. Ya, untuk optical disc ini biasanya sering teman-teman temui kalau ke pasar gitu ya, atau kemanapun ada yang jualan lagu gitu ya, CD lagu atau DVD lagu. Nah itu menggunakan optical disc ya. Optical disc biasanya digunakan untuk menyimpan ya bisa software, data, foto digital, film, dan musik ya. Nah, itu yang sering ditemukan ya. Beberapa format disk adalah read only dengan tujuan tidak dapat mengubah isi disk ya. Biasanya kalau teman-teman punya PC di situ DVD-nya RW ya. RW itu maksudnya bukan Pak RW rukun warga gitu ya, tapi DVD
rewrite, jadi bisa kita tulis ulang gitu ya DVD-nya. Tapi kalau DVD-nya R saja itu hanya untuk read only, jadi tidak bisa untuk mengubah isi. Ya, makanya ketika membeli optical disc dibaca itu CDR, DVD-R atau CD-RW atau DVD-RW ya, bukan rukun warga ya. Itu artinya rewrite, jadi bisa ditulis ulang atau diubah ulang. Oke, mungkin kalau beli disk ada tulisannya di situ, R atau RW. Nah ini ya, seperti yang format lainnya adalah read write ya, jadi bisa menyimpan kemudian mengubah dari isi disknya, itu DVD ataupun CD RW atau read write, membaca dan menulis ya, read write. Oke, ini untuk contohnya sendiri ya, makanya ada istilahnya ya, ada CD-ROM. CD-ROM itu apakah bisa untuk membaca? Ya. Menulis tidak, N ya, N ini no. Kemudian menghapus no juga. Jadi itu bedanya. Nanti dengan CDR. CDR ini adalah read ya. Jadi apakah bisa menulis? Ya. Bisa untuk membaca? Ya. Menghapus tidak, N ya. Nah, kalau CD-RW ini lengkap ya, bisa membaca, bisa menulis, maupun bisa menghapus. Y itu ya gitu ya. Yes dan no. Y itu yes, N itu no. Kemudian ada DVD-ROM atau BD-ROM, ini hanya bisa digunakan untuk membaca atau read saja. Kemudian ada DVD-R, ya R ini hanya bisa digunakan untuk menulis dan membaca, tapi tidak bisa untuk menghapus. Kalau yang lebih lengkap lagi itu ada DVD-RW ataupun DVD plus RW, ada DVD RAM atau BD-RE, itu bisa untuk membaca, menulis maupun menghapus. Oke, itu sepertinya untuk media penyimpanan ya yang bisa kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau yang belum jelas bisa ditanyakan. Silakan, kalau belum jelas boleh bertanya mengenai media penyimpanan. Ada pertanyaan? Atau belum? Atau sudah jelas? Boleh dituliskan di kolom chat. Ya, silakan ditulis kolom chat untuk record kehadiran. Ya, silakan ditulis kolom chat kalau mau bertanya ataupun sudah jelas. Ya, baru 1, 2, 3, baru 3. Ya, sudah banyak yang nulis. Silakan ditulis sudah jelas atau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Ya, hampir 100% sudah jelas ya, yang menjawab di kolom chat ya sudah jelas katanya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, untuk tugas-tugas ya mohon dikerjakan dengan serius karena saya juga mengecek ya, saya cek juga ya. Jadi saya cek satu persatu dan saya beri nilai. Oke, terima kasih Mas Lukman dan yang lain ya. Sudah jelas dan belum ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sekarang bisa menyalakan videonya, kita foto bersama untuk dokumentasi. Silakan dinyalakan videonya. Saya stop share dulu. Nyalakan videonya, silakan. Bisa masuk semua ke dalam kelas. Saya pakai yang sudah nyala semua belum? Belum. Yuk dinyalakan, Mbak Mamai, Mbak Mas Alfian, Mas Alfa, Majid dan Mas Iqbal.
Sudah, nggak mau nyala. Oke, silakan bisa menghadap ke kamera, lalu bisa memberikan jempolnya. Sebentar, saya ganti dulu. Silakan bisa jempol dulu. Sebentar. Saya hitung ya. 1, sebentar, jempol saya mana nih? 1, 2, bentar, ada yang kelewat sebentar. Saya ganti dulu sebentar. Oke, silakan bisa jempol ke kamera, kemudian saya hitung 1, 2, 3. Oke, saya lihat dulu hasilnya. Ini pertemuan keberapa ya? 10 atau 9? 10. 10 ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Adelia, Mbak. Yang lain siapa yang jawab tadi? Oke. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan yang ada di Ulino berdasarkan materi yang disampaikan ya. Jadi kalau menjawab berdasarkan materi, bukan dari hasil googling, karena nanti jawabannya beda dan nilainya pun beda gitu ya. Jadi sesuaikan dengan materi yang disampaikan. Untuk rekaman hari ini nanti akan saya upload ya. Mohon ditunggu, saya proses dulu. Jadi kalau mau mengerjakan ya ditunggu dulu ya. Saya berikan nanti materi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan selamat pagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama.